Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya anak-anak ustazah. Hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Oke, silakan simak baik-baik ya. Perhatikan. Apa itu pecahan? Pecahan itu adalah bagian dari yang utuh. Utuh di sini maksudnya adalah dia satu atau bagian dari keseluruhan. Nah, bentuk pecahan itu bisa ditulis A per B. Jadi yang atas A, kemudian garis B. Nah, di mana A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Jadi yang atas itu nanti A berisi angka ya, itu nanti namanya pembilang, dan yang B adalah penyebut. Nah, seperti yang tadi Ustazah baca, bentuk seperti itu dibaca A per B. Misalkan A nanti isinya 1, kemudian B isinya 2, jadi dibaca 1/2. Seperti itu ya bentuk pecahan. Oke, sekarang perhatikan contoh pecahan berikut. Perhatikan baris yang pertama ya, gambar baris yang pertama. Sebelah kiri itu ada buah, dia masih utuh, belum dibelah. Nah, itu dia nilainya 1. Kemudian sebelahnya, karena sudah dibelah menjadi 2 potong atau 2 bagian, jadi setiap satu potong nilainya 1/2 atau setengah. Kemudian sebelahnya, karena dia dipotong lagi menjadi 4 bagian, berarti setiap satu bagian nilainya 1/4 atau bisa dikatakan 1/4. Kemudian yang baris kedua, di situ ada buah tomat, dia masih utuh, berarti nilainya 1. Kemudian di sebelahnya sama kayak tadi, karena sudah dipotong menjadi 2 bagian, maka setiap satu bagian dia nilainya adalah setengah atau 1/2. Nah, kemudian sebelahnya lagi, karena tomat tadi sudah dipotong menjadi 6 bagian, maka nilai 1 potong itu adalah 1/6 atau bisa dikatakan 1/6. Kemudian yang baris ketiga, karena telurnya masih utuh, maka dikatakan nilainya 1. Kemudian karena telurnya sudah dipotong menjadi 2 bagian, maka dia nilainya setengah atau 1/2. Seperti itu ya contoh pecahan. Oke, selanjutnya perhatikan contoh pecahan pada bagian yang diarsir atau yang diwarnai. Nah, yang pertama, lingkaran yang pertama itu satu lingkaran dibelah atau dipotong menjadi 2 bagian. Nah, bagaimana cara menuliskan pecahannya? Yaitu yang diarsir kan cuma satu bagian, berarti satu yang diarsir itu sebagai pembilang. Nah, kemudian karena tadi dia dipotong menjadi 2 bagian, dan 2 itu adalah penyebut. Kemudian yang sebelah kanannya, satu lingkaran dipotong menjadi 4 bagian, yang diarsir 1 bagian, berarti bagian yang diarsir itu adalah sebagai pembilang, ditulis 1. Karena tadi dipotong menjadi 4, semuanya ada 4 potong, dia menjadi penyebut, jadi 1/4. Kemudian bawah, satu lingkaran dipotong menjadi 3 bagian. Nah, yang diarsir 1 bagian, berarti 1 yang bagian yang diarsir itu adalah pembilang.
Nah, karena ada 3 potong, maka penyebutnya adalah 3. Jadi 1/3. Sebelahnya, lingkaran dipotong menjadi 4 bagian. Yang diarsir 3 bagian, berarti banyaknya yang diarsir dia adalah sebagai pembilang. Karena yang diarsir ada 3, berarti pembilangnya 3, pembilang yang atas ya, masih ingat ya. Nah, jadi 3 kemudian karena potongannya ada 4, semuanya ada 4, jadi 4 penyebutnya. Sehingga bentuk seperti itu ditulis 3/4 seperti itu. Dan tidak harus lingkaran, bisa juga menggunakan kotak atau bentuk lain. Yang jelas bagiannya harus sama. Berikutnya adalah cara mendapatkan pecahan yang senilai. Cara yang pertama, mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalkan, perhatikan pecahan yang dilingkari. Yang paling atas ya, yang baris atas 1/2. Nah, kita mencari pecahan berapa yang nilainya sama dengan 1/2. Nah, caranya kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Di situ 1 kali 2 per 2 kali 2. Jadi kalau yang atas dikalikan 2, maka yang bawah dikalikan 2. Nah, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadi sama dengan 2/4. Sehingga 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah, tidak harus dengan 2 ya mengalihkannya, boleh dengan bilangan lain. Coba sebelahnya. 1/2 sama dengan 1 kali 3 per 2 kali 3. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 3/6. Sehingga 1/2 itu juga akan senilai dengan 3/6. Nah, kemudian sebelahnya. Ini bilangannya bebas, boleh 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tidak boleh angka 0 dan angka 1, karena nanti nilainya menjadi tetap kalau misalkan angka 1. Kemudian yang sebelahnya ya, 1/2 itu 1 dikali 4 per 2 kali 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga memperoleh 4/8. Jadi 1/2 itu juga akan senilai dengan 4/8. Itu cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang bagaimana kalau cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama? Perhatikan baris yang bawah. Nah, kalau tidak bisa dibagi, misalkan yang atas tadi kan 1/2, 1/2, 1 kalau dibagi 2 kan nggak bisa, dia akan menjadi pecahan, tidak bilangan bulat kan hasilnya. Nah, jadi kita kalikan saja. Tapi kalau bilangannya besar, misalkan 10/15 atau 6/9, itu bisa dibagi. Nah, di sini contohnya 2/4. 2/4 kita cari pecahan yang senilai dengan 2/4 dengan cara dibagi. Sebenarnya 2/4 ini juga bisa dengan cara dikalikan. Karena tadi sudah ada contoh yang dikalikan, maka kita menggunakan contoh yang pembagian. Oke, 2/4 itu dibagi dengan 2. Jadi pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2, sehingga memperoleh 1/4.
2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga 2/4 itu nilainya sama dengan 1/2. Kemudian bawahnya 3/6. Cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi 3 dan sama-sama bisa dibagi 6. Maaf, itu ada salah penulisan ya, harusnya 3 dibagi 3 1, 6 itu dibagi 3 bukan dikali itu ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian sebelahnya 4/8 itu sama-sama dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2, sehingga 4/8 sama dengan 1/2. Jadi bilangan yang membaginya harus sama. Kalau yang atas dibagi 5, berarti bawah harus juga dibagi 5. Harus bisa sama-sama dibagi. Yang atas yang perkalian juga gitu. Sama-sama dikalikan bilangan yang sama. Kalau yang pembilangnya dikali 4, berarti penyebutnya juga dikali 4. Oke. Selanjutnya memperoleh pecahan senilai menggunakan gambar. Perhatikan lingkaran yang atas. Oke, di situ lingkaran yang pertama itu dibagi 4 bagian, sehingga bagian yang diarsir nilainya 1/4. Nah, sedangkan lingkaran yang kedua itu dibagi menjadi 8 bagian. Nah, sehingga bagian yang diarsir itu 2/8. Lingkaran yang ketiga dibagi menjadi 16 bagian, sehingga bagian yang diarsir itu nilainya 4/16. Nah, sekarang bagaimana sih kok bisa dia senilai? Caranya kalian lihat bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir apabila kita jadikan satu, kita ambil, kemudian kita perhatikan, maka bagian yang diarsir dari ketiga lingkaran itu adalah sama, bagiannya sama, cuman dia dipotong menjadi lebih banyak. Oke ya, mengerti ya? Nah, oke. Kemudian yang lingkaran bawahnya dipotong, lingkaran yang pertama dipotong menjadi 4 bagian, yang diarsir 2 bagian, sehingga nilainya 2/4. Nah, kemudian sebelahnya lingkarannya dipotong menjadi 8 bagian, yang diarsir 4, berarti nilainya 4/8. Perhatikan bagian yang diarsir antara lingkaran satu dengan lingkaran lainnya. Nah, dia bagiannya apabila kita perhatikan memiliki bagian yang sama seperti yang di atas tadi, sehingga 2/4 itu sama dengan 4/8. Yang atas tadi juga gitu, jadi 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 4/16. Jadi mereka senilai seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, memperoleh pecahan senilai menggunakan garis bilangan pecahan ya. Oke, garis bilangan pecahan semakin ke kanan dia nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, sekarang kalian perhatikan di situ ada garis putus-putus berwarna biru. Nah, bilangan pecahan yang satu garis dia senilai. Coba kita lihat, 1/3 segaris dengan 2/6, sehingga 1/3 senilai dengan 2/6, atau 1/3 sama dengan 2/6. Kemudian selanjutnya 1/2 segaris dengan 2/4 segaris dengan 3/6, sehingga 1/2 itu senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6, atau bisa dituliskan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6, dan seterusnya. Oke, coba kalian perhatikan di situ ada
2 per 2, kemudian 3 per 3, kemudian 4 per 4, 5 per 5, 6 per 6, itu nilainya 1. Kenapa bisa 1? Coba kalian perhatikan, 2 per 2. 2 per 2 itu sama artinya dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 per 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 4 per 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1 dan seterusnya sampai 6 per 6. Jadi dia nilainya sama, yaitu 1. Untuk yang sebelah kanannya lagi, 4 per 3 itu akan sama nilainya dengan berapa? 8 per 6. Oke, jadi kalian bisa cari sendiri ya. Yang segaris adalah yang memiliki nilai yang sama. Oke. Nah, sekarang waktunya latihan soal. Untuk latihan soal, silahkan nanti cek link di grup WA ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.